Kira-kira ruangannya sudah bersih apa belum? Sudah rapi? Terus nyaman nggak? Nah, kalau mengenai pencahayaan bagaimana? Apakah terlalu terang, redup, atau gelap? Cukup ya? Oke. Kalau udah cukup, saya akan memulai pembelajaran dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Namun tentu saja setelah mengucapkan Assalamualaikum, kita akan membaca doa terlebih dahulu atau berdoa. Sekarang berdoa menurut kepercayaan masing-masing dimulai. Berdoa selesai. Oke. Sebelum kita memulai pembelajaran, tentu Bapak Ibu ingin mengenal siapa saya dulu ya. Oke. Nah, nama saya ini bisa Bapak Ibu lihat di depan. Nama Haldias Rizal. Tempat lahir saya Rumbio 18 April 1984. Saya dari instansi LPK Mitra Komputer. Alamat saya Dusun 3 Pasar Rumbio, Dusun 3 Pasar Rumbio, RT 10, Kecamatan Kampar, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau. Nah, jika ada yang membutuhkan nomor handphone saya, itu bisa dilihat di depan ini. 0853 7482 4383. Oke, lanjut. Nah, sekarang saya absen dulu ya. Rudi. Sandi. Reni. Oke, saya rasa udah hadir semua ya. Oke. Sekarang saya sebelum lebih lanjutnya kita memahami dulu protokol kesehatan untuk new normal. Apa saja yang berlaku di ruangan ini? Yang pertama itu adalah kebersihan. Kira-kira mejanya udah bersih apa belum? Udah? Nah, kalau sudah itu kabel-kabel listrik udah aman? Apakah masih ada kira-kira yang mengganggu kenyamanannya? Sudah ya? Nah, kalau sudah, selanjutnya itu saya minta itu untuk menjaga jarak minimal 1 meter. Dan jangan lupa sebelum masuk ke ruangan nantinya mencuci tangan. Apakah semuanya sudah mencuci tangan? Alhamdulillah. Nah, terus memakai masker. Nah, tidak boleh membawa makanan ke dalam ruangan. Makanan. Nah, terus tidak boleh bersuara atau kecuali yang diperlukan. Contoh, bertanya mengenai materi. Apa-apa saja kira-kira yang kurang paham, silakan nanti bertanya. Nah, berikutnya handphone harap di silent atau dimatikan. Karena ketika tidak di silent nanti akan mengganggu konsentrasi kawannya. Nah, terus untuk bapak-bapak nih, selama masih di ruangan itu tidak boleh ada yang merokok ya. Nah, ini persepsi. Saya mau tanya nih ke bapak-bapak dan ibu-ibu, kira-kira menurut bapak dan ibu ini apa? Coba, ada yang bisa jawab nggak? Ini menyimpan data. salah. Apa? Nah, ini adalah tulisan. Betul kan? Nah, bacanya apa? Ayo baca rame-rame. Untuk mempelajari materi pada pertemuan kali ini, peserta sudah harus mengetahui terlebih dahulu tentang materi sebelumnya, yaitu open, save as, yang mana open gunanya untuk apa kalau di Microsoft Word? buka Membuka dokumen. dokumen. Lalu save as, menyimpan oke, pintar. Tepuk tangan dulu buat Tepuk tangan dulu. Nah, yang ini bacanya apa? Judul micro teaching.
Nah, judul pertemuan kali ini adalah cara menyesuaikan format font dengan tujuan dokumen. Nah, kemudian kriteria untuk kerjanya, format font disesuaikan dengan tujuan dokumen. Nah, kemudian elemen kompetensinya menyesuaikan pengaturan dasar font untuk memenuhi tata letak dokumen, dan uji kompetensinya mengoperasikan piranti lunak pengolah kata tingkat dasar dengan program pelatihan mengoperasikan komputer, dan analisis kebutuhannya training new analysis TNA. Oke, ini adalah tujuan pembelajaran kita. Yang pertama apa? Ayo coba baca. Siapa yang bisa baca? Sance yang depan. Sance. Sance baca. Andin, silakan baca. Andin baca. Ayo, siapa yang bisa? Setelah selesai mengikuti pelatihan, peserta mampu mengimplementasikan apa? Ayo. Fungsi font sesuai dengan prosedur aplikasi Microsoft Word. Kemudian manfaatnya, peserta dapat menggunakan aplikasi pengolah kata sesuai dengan kebutuhan di tempat kerja. Nah, jadi nanti Bapak Ibu sudah bisa memanfaatkan Microsoft itu di dunia kerja masing-masing. Nah, kemudian materi yang akan kita pelajari pertama itu adalah mengolah huruf disesuaikan dengan dokumen. Yang kedua, mengenal font, fitur-fitur pengolah kata. Lanjut, Pak. Nah, sekarang masuk ke materi awalnya, mengolah huruf disesuaikan dengan tujuan dokumen. Nah, pengertian dari fungsi font adalah font merupakan desain untuk serangkaian karakter. Font adalah kombinasi dari jenis huruf dan kualitas lainnya seperti ukuran, warna, nada, dan jarak. Misalnya Times New Roman. Nah, kira-kira dari bapak-bapak ada nggak yang tahu ini apa namanya kalau di Microsoft Word? Dari fitur-fitur ini. Mana, Pak? Yang ini. Jenis font. Font atau jenis font. Kalau ini itu. Kalau yang ini Bold. bold. Cara kerjanya dengan menggunakan keyboard seperti apa? Ctrl Mainkan apa? B. Ctrl B ya. Ctrl B. Bagus. Kemudian ini Clear all formatting. clear or formatting. Kemudian kalau yang ini Font size. atau size font. Kalau yang ini Grow font. grow font. Fungsinya untuk apa? Memperbesar dan Untuk memperbesar memperbesar huruf. huruf. Nah, kalau yang ini Shrink font. screen font. Nah, ini underline. Italic. Sorry, underline yang ini. Nah, ini ada underline ini adalah yang ditunjukkan dengan angka 1. Yang ini berfungsi untuk apa? Ini jenis-jenis atau tipe underline-nya. Ini fungsinya untuk apa? Memberi garis pada huruf, Pak. Untuk bisa. Ada yang lain bisa membantu jawabnya? Memberikan jawabannya? Apa? Bapak? Untuk menambah garis. Untuk menambah garis. Untuk? Pada kop surat. Kan. Nah, jadi fungsi underline ini adalah menggaris bawahi tulisan. Oh, ya. Nah, kemudian straight hard ini apa? Kegunaan ini untuk apa? Strike it through. Straight hard. Menggaris tengah huruf. Nah, menggaris tengah huruf. Nah, kemudian subtract Untuk pemangkatan huruf. untuk pemangkatan huruf. Kemudian superscript Sama juga. sama. Oke. Nah, kalau teks highlight color ini fungsinya untuk apa?
Mewarnai latar belakang huruf. Mewarnai latar belakang huruf. Oke. Iya. Bagus. Ini font color Mewarnai huruf. mewarnai huruf. Nah, sekarang kita masuk ke demonstrasi ya. Tolong Bapak dan Ibu sekalian hidupkan laptopnya. Kita demonstrasikan menggunakan Microsoft Office-nya. Nah, di sini saya sudah menulis itu saya mau pergi ke mall. Oke. Di sini kita bisa mengganti penulisan. Nah, di sini kita mengganti penulisan dengan cara klik font jenis tulisan seperti yang itu untuk mengganti jenis tulisan. Yuk, lanjutin. Nah, untuk mengganti jenis tulisan contohnya ke Arial. Kita tinggal pilih yang Arial dengan cara mengklik tanda panah yang ada di sudut font. Nah, Arial, maka jenis tulisan akan berganti. Nah, selanjutnya untuk mengatur pengukuran, Bapak Ibu bisa menggunakan fungsi font size. Nah, seperti itu. Ketika kita mengklik tanda panah ke bawah, itu akan muncul tipe ukuran tulisan mulai dari angka 8 sampai dengan 72. Itu adalah ukuran untuk jarak 72, size 72, dan ini untuk 8. Oke. Nah, sekarang kita klik yang 72. Nah, jika Bapak Ibu ingin menambah besar huruf, Bapak Ibu bisa mengklik insert font size gitu. Nah, selanjutnya untuk mengecilkan, Bapak Ibu bisa mengklik restrict font size. Oke. Nah, setelah itu untuk mengganti jenis tulisan huruf, di sini huruf kecil kecil, rata-rata huruf kecil. Untuk mengganti tipe tulisannya, Bapak Ibu bisa mengklik change case. Ini berfungsi untuk mengganti tipe tulisannya. Nah, seperti contoh huruf kecil semua. Tuh. Nah, kemudian huruf besar semua. Upper. Nah, ini jadi ini mengganti ke huruf besar dan huruf kecil. Nah, berikutnya ketika kita ingin menghitamkan, Bapak Ibu bisa mengklik B atau bold untuk memiringkan, italic, dan untuk menggarisbawahi, underline. Nah, kemudian untuk menggaris tengahi tulisan, Bapak Ibu bisa mengklik strike hard. Nah, kemudian untuk derajat, Bapak Ibu bisa menandai atau mengklik tanda X yang ada di bawah dan atasnya itu angka 2. Gitu. Besok aja. Tuh. Nah, kemudian untuk warna, Bapak Ibu bisa mengklik text highlight color. Itu untuk background tulisan. Itu. Kemudian untuk mewarnai tulisan, Bapak Ibu bisa mengklik Font color. simbol atau icon yang ada huruf A dan di bawahnya ada warna. Nah, itu. Tapi harus di bold dulu atau di select dulu. Tadi kalau Kira-kira ada pertanyaan nggak? Cukup. Security di depan. Iya, yuk, udah.
Nah, jadi kesimpulan dari materi ini adalah dengan mempelajari PON maka kita dapat mengolah huruf dengan menyesuaikan untuk tujuan dokumen. Kemudian dengan mempelajari PON maka kita dapat mengetahui fungsi dari button apa saja yang terdapat pada menu PON dan dapat dipergunakan untuk dunia kerja. Sekarang saya akan memberikan evaluasi kepada Bapak Ibu berupa soal. Ini jawabannya. Soalnya. Coba. Oke. Saya kasih waktu 3 menit ya, seperti yang tertulis di depan. Udah? Ini Pak. Udah selesai, Bu? Sudah. Cepat amat, Bu. Belum. Nah, sekarang itu saya ada tugas tambahan. Itu Bapak Ibu bisa mengirimkan melalui Google Formulir yang ada di link di bawah ini. Oke. Kalau sudah paham, saya tutup materinya dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah ditunggu. Ya, nanti diingetin buat koreksi.